Masya Allah, demikian sempurna Islam mengatur ya, dan juga bagaimana Rasulullah SAW memberikan teladan bagi kita semua, termasuk tentang rambut ya. Bagaimana Rasul menganjurkan rambut itu harus rapi, kemudian dikasih minyak, kemudian dijaga kesehatannya, disisir, jangan berantakan. Bahkan Rasulullah tadi menegur orang yang rambutnya berantakan. Masya Allah saya. Betul sekali, dan ini juga menjadi pengingat juga karena rambut itu adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga. Apalagi ketika kita menjaganya dengan mengikuti anjuran dari Rasulullah SAW, insya Allah semuanya akan lebih mendapatkan, kita lebih mendapatkan pahala. Betul sekali, dan mudah-mudahan kita bisa terus mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, sehingga kita semua selamat dunia akhirat. Amin. Bahagia semua. Amin. Nah, berikut ini Kak. Ini berita sangat menarik sekali karena berkaitan dengan amarah. Betul sekali. Karena dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita suka gampang sekali marah, apalagi emosi. manusia kan. Betul sekali. Nah, ini ada pertanyaan, benarkah sifat marah itu bagian dari kobaran setan? Kobaran api setan. Betul sekali. Nah, kira-kira seperti apa ya penjelasannya? Sesaat lagi tetap di Berita Islami Siang. Kalau ngobrol tersinggung, kemudian gampang marah, dan biasanya orang-orang yang marah itu berbuat sesuatu yang buruk, bahkan bisa menyebabkan sesuatu yang fatal sekali misalnya ya. Itu dia. Dan sekarang kita mempunyai berita, benarkah sifat marah itu terbuat dari kobaran api setan? Nah, itu dia pertanyaannya. Sesaat lagi. Sekarang ya. Ini dia beritanya. Benarkah sifat marah terbuat dari kobaran api setan? Sifat marah merupakan tabiat yang tidak mungkin luput dari diri manusia, karena mereka memiliki nafsu yang cenderung ingin selalu dituruti dan enggan untuk diselisihi keinginannya. Bahkan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala pun pernah marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku ini hanya manusia biasa. Aku bisa senang sebagaimana manusia senang, dan aku bisa marah sebagaimana manusia marah." Hadis riwayat Muslim 2603. Bersamaan dengan itu, sifat marah merupakan bara api yang dikobarkan oleh setan dalam hati manusia untuk merusak agama dan diri mereka. Karena dengan kemarahan, seseorang bisa menjadi gelap mata, sehingga dia bisa melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang berakibat buruk bagi diri dan agamanya. Oleh karena itu, hamba-hamba Allah Ta'ala yang bertakwa, mereka selalu mampu meredam kemarahan mereka karena Allah Ta'ala memuji mereka dengan sifat ini dalam firman-Nya, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menafkahkan harta mereka, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, jika mereka disakiti orang lain yang menyebabkan timbulnya kemarahan dalam diri mereka, maka mereka tidak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh watak kemanusiaan mereka atau melampiaskan kemarahan. Akan tetapi, mereka justru berusaha menahan kemarahan dalam hati dan bersabar untuk tidak membalas perlakuan orang yang menyakitinya. Lalu seperti apa cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meredam kemarahannya? Pemirsa beriman, dalam riwayat Abu Hurairah misalnya, Nabi mengatakan, orang yang kuat tidaklah yang kuat dalam bergulat, namun mereka yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Malik. Kemarahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang disebabkan oleh beberapa hal, dan dapat dipastikan kesemuanya bermuara pada satu sebab, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan agama, bukan kepentingan pribadinya. Sebagai guru seluruh manusia dan pemberi petunjuk ke jalan yang lurus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlu marah untuk memberikan penekanan bahwa hal tertentu tak boleh dilakukan umatnya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah saat mendengar laporan bahwa dalam medan peperangan, Utsman bin Zaid membunuh orang yang sudah mengatakan La ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Sedang Usamah membunuhnya karena menyangka orang itu melafalkan kalam tauhid hanya untuk menyelamatkan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyalahkan Usamah dan berkali-kali mengatakan,
Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Hadis riwayat Al-Bukhari. Di lain waktu, Rasulullah melihat seorang lelaki memakai cincin emas. Melihat pelanggaran agama itu, Rasulullah marah. Ia lantas mencabut cincin lelaki itu dan melemparkannya ke tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian dengan sengaja menceburkan diri ke jilatan api dengan menggunakannya atau cincin emas di tangannya. Hadis riwayat Muslim. Pada kejadian lain, di pasar Madinah, terjadi perselisihan antara seorang sahabat Nabi dengan pedagang Yahudi. Perselisihan itu sampai membuat si Yahudi bersumpah, demi zat yang telah memilih Musa di antara manusia lainnya. Ungkapan sumpah ini membuat sahabat Nabi Muhammad itu marah. Ia menampar si Yahudi. Kamu mengatakan demi zat yang telah memilih Musa di antara manusia lainnya, sedang ada Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita, ujarnya. Orang Yahudi tersebut tak terima dengan kelakuan sahabat Nabi. Ia pun bergegas datang menemui Nabi Muhammad untuk melaporkan kejadian itu. Mendengar aduan itu, Nabi Muhammad marah dan mengatakan, janganlah kalian saling mengunggulkan Nabi yang satu dengan lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak hanya saat perintah Allah dilanggar, Rasulullah juga marah bila umatnya tak segera melakukan kebaikan atau menangguhkan sesuatu yang seharusnya diutamakan. Hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah yang mengisahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dan mendorong kami untuk bersedekah. Namun orang-orang lamban sekali dalam melaksanakan dorongan itu, hingga terlihat raut kemarahan di wajah Nabi. Namun bila harus marah kepada seseorang, Rasulullah tak langsung menegurnya di depan umum. Rasulullah tak ingin menjatuhkan harga diri orang yang bersalah itu. Kalaupun harus menegurnya di depan umum, maka Rasulullah tidak menyebutkan nama orang yang melakukan hal itu untuk menjaga perasaannya. Saat marah, Rasulullah juga tak bermain tangan atau menyakiti fisik. Dalam kesaksian sang istri tercinta Aisyah, beliau tak pernah sekalipun memukul wanita atau pembantu. Beliau tak pernah membalas dendam pada hal yang ditujukan pada dirinya, kecuali bila kehormatan Allah yang dilanggar. Intinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu dan mampu mengendalikan emosi, kemudian mau melakukan sesuatu yang dia tahu dan mampu melaksanakannya. Itulah idealnya, tahu, mampu, dan mau. Sedangkan sebagian kita sudah tahu bagaimana meredam kemarahan dan pasti tahu efek negatif marah dan emosi yang tak terkendali. Namun terkadang kita tak mau melakukannya. Itu artinya kita tahu dan mampu, tapi kita tak mau. Jadi seperti itu ya penjelasannya. Memang sifat marah itu bukanlah sifat yang baik gitu, karena seperti yang tadi sudah disebutkan, ketika kita marah itu malah membuat kita akhirnya melakukan tindakan yang buruk, bahkan mengeluarkan perkataan yang buruk juga, dan itu merugikan kita sebenarnya karena akhirnya menambah dosa kita juga. Betul. Jadi sebaiknya kita meredam amarah kita, jangan marah yang berlebih. Betul sekali, dan tadi sudah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah marah kecuali untuk hal-hal yang jelas. Betul. Terutama berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Kemudian juga tadi yang paling bagus kalau kita lihat dari sebuah hadis bahwa orang yang hebat bukan yang hebat bergulat, tapi yang hebat untuk bisa menahan amarahnya. Nah, ini memang benar-benar harus menjadi contoh perenungan bagi kita semua untuk tidak mudah marah. Betul. Kemudian juga sebagai laki-laki tadi Rasulullah tidak pernah memukul istri atau siapapun secara fisik ya, itu memang menjadi contoh yang baik insyaallah, dan mudah-mudahan kita menjadi pengikut Rasulullah yang istiqomah sampai yaumil akhir nanti. Amin. Amin. Dan alhamdulillah pemirsa, sudah 30 menit kita menemani Anda. Semoga berita yang tadi kami tayangkan bermanfaat ya. Amin. Dan insyaallah apa yang kami sampaikan bisa membuka wawasan dan tentunya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kalau bisa ada kritik dan saran, silahkan mention di Twitter kami di @beriman_tvtv. Jangan lupa juga follow Instagram kami di @beriman_transtv. Dan saksikan terus berita Islami siang dan berita Islami masa kini hanya di Trans TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mereka atau melampiaskan kemarahan. Akan tetapi, mereka justru berusaha menahan kemarahan dalam hati dan bersabar untuk tidak membalas perlakuan orang yang menyakitinya. Lalu seperti apa cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meredam kemarahannya? Pemirsa beriman, dalam riwayat Abu Hurairah misalnya, Nabi mengatakan, orang yang kuat tidaklah yang kuat dalam bergulat, namun mereka yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Malik. Kemarahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang disebabkan oleh beberapa hal, dan dapat dipastikan kesemuanya bermuara pada satu sebab, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan agama, bukan kepentingan pribadinya. Sebagai guru seluruh manusia dan pemberi petunjuk ke jalan yang lurus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlu marah untuk memberikan penekanan bahwa hal tertentu tak boleh dilakukan umatnya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah saat mendengar laporan bahwa dalam medan peperangan, Utsman bin Zaid membunuh orang yang sudah mengatakan La ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Sedang Usamah membunuhnya karena menyangka orang itu melafalkan kalam tauhid hanya untuk menyelamatkan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyalahkan Usamah dan berkali-kali mengatakan, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengatakan La ilaha illallah? Hadis riwayat Al-Bukhari. Di lain waktu, Rasulullah melihat seorang lelaki memakai cincin emas. Melihat pelanggaran agama itu, Rasulullah marah. Ia lantas mencabut cincin lelaki itu dan melemparkannya ke tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian dengan sengaja menceburkan diri ke jilatan api. Itu dia pertanyaannya. Sesaat lagi. Sekarang ya. Ini dia beritanya. Benarkah sifat marah terbuat dari kobaran api setan? Sifat marah merupakan tabiat yang tidak mungkin luput dari diri manusia, karena mereka memiliki nafsu yang cenderung ingin selalu dituruti dan enggan untuk diselisihi keinginannya. Bahkan, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala pun pernah marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku ini hanya manusia biasa. Aku bisa senang sebagaimana manusia senang, dan aku bisa marah sebagaimana manusia marah. Hadis riwayat Muslim 2603. Bersamaan dengan itu, sifat marah merupakan bara api yang dikobarkan oleh setan dalam hati manusia untuk merusak agama dan diri mereka. Karena dengan kemarahan, seseorang bisa menjadi gelap mata, sehingga dia bisa melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang berakibat buruk bagi diri dan agamanya. Oleh karena itu, hamba-hamba Allah Ta'ala yang bertakwa, mereka selalu mampu meredam kemarahan mereka karena Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memuji mereka dengan sifat ini dalam firman-Nya, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menafkahkan harta mereka, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, jika mereka disakiti orang lain yang menyebabkan timbulnya kemarahan dalam diri mereka, maka mereka tidak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh watak kemanusiaan mereka dengan menggunakannya atau cincin emas di tangannya. Hadis riwayat Muslim. Pada kejadian lain, di pasar Madinah, terjadi perselisihan antara seorang sahabat Nabi dengan pedagang Yahudi. Perselisihan itu sampai membuat si Yahudi bersumpah, demi zat yang telah memilih Musa di antara manusia lainnya. Ungkapan sumpah ini membuat sahabat Nabi Muhammad itu marah. Ia menampar si Yahudi. Kamu mengatakan demi zat yang telah memilih Musa di antara manusia lainnya, sedang ada Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita, ujarnya. Orang Yahudi tersebut tak terima dengan kelakuan sahabat Nabi. Ia pun bergegas datang menemui Nabi Muhammad untuk melaporkan kejadian itu. Mendengar aduan itu, Nabi Muhammad marah dan mengatakan, janganlah kalian saling mengunggulkan Nabi yang satu dengan lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak hanya saat perintah Allah dilanggar, Rasulullah juga marah bila umatnya tak segera melakukan kebaikan atau menangguhkan sesuatu yang seharusnya diutamakan. Hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah yang mengisahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dan mendorong kami untuk bersedekah.
Namun orang-orang lamban sekali dalam melaksanakan dorongan itu, hingga terlihat raut kemarahan di wajah Nabi. Namun bila harus marah kepada seseorang, Rasulullah tak langsung menegurnya di depan umum. Rasulullah tak ingin menjatuhkan harga diri orang yang bersalah itu. Kalaupun harus menegurnya di depan umum, maka Rasulullah tidak menyebutkan nama orang yang melakukan hal itu untuk menjaga perasaannya. Saat marah, Rasulullah juga tak bermain tangan atau menyakiti fisik. Dalam kesaksian sang istri tercinta Aisyah, Masya Allah, demikian sempurna Islam mengatur ya, dan juga bagaimana Rasulullah SAW memberikan teladan bagi kita semua, termasuk tentang rambut ya. Bagaimana Rasul menganjurkan rambut itu harus rapi, kemudian dikasih minyak, kemudian dijaga kesehatannya, disisir, jangan berantakan. Bahkan Rasulullah tadi menegur orang yang rambutnya berantakan. Masya Allah saya. Betul sekali, dan ini juga menjadi pengingat juga karena rambut itu adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga. Apalagi ketika kita menjaganya dengan mengikuti anjuran dari Rasulullah SAW, insya Allah semuanya akan lebih mendapatkan, kita lebih mendapatkan pahala. Betul sekali, dan mudah-mudahan kita bisa terus mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, sehingga kita semua selamat dunia akhirat, bahagia semua. Amin. Nah, berikut ini Kak. Ini berita sangat menarik sekali karena berkaitan dengan amarah. Betul sekali. Karena dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita suka gampang sekali marah, apalagi emosi. manusia kan kita. Betul sekali. Nah, ini ada pertanyaan, benarkah sifat marah itu bagian dari kobaran api setan? Betul sekali. Nah, kira-kira seperti apa ya penjelasannya? Sesaat lagi tetap di Berita Islami Siang. Kalau ngobrol tersinggung, kemudian gampang marah, dan biasanya orang-orang yang marah itu berbuat sesuatu yang buruk, bahkan bisa menyebabkan sesuatu yang fatal sekali misalnya ya. Itu dia. Dan sekarang kita mempunyai berita, benarkah sifat marah itu terbuat dari kobaran api setan? Aisyah, beliau tak pernah sekalipun memukul wanita atau pembantu. Beliau tak pernah membalas dendam pada hal yang ditujukan pada dirinya, kecuali bila kehormatan Allah yang dilanggar. Intinya, Rasulullah SAW tahu dan mampu mengendalikan emosi, kemudian mau melakukan sesuatu yang dia tahu dan mampu melaksanakannya. Itulah idealnya, tahu, mampu, dan mau. Sedangkan sebagian kita sudah tahu bagaimana meredam kemarahan dan pasti tahu efek negatif marah dan emosi yang tak terkendali. Namun terkadang kita tak mau melakukannya. Itu artinya kita tahu dan mampu, tapi kita tak mau. Jadi seperti itu ya penjelasannya. Memang sifat marah itu bukanlah sifat yang baik gitu, karena seperti yang tadi sudah disebutkan, ketika kita marah itu malah membuat kita akhirnya melakukan tindakan yang buruk, bahkan mengeluarkan perkataan yang buruk juga, dan itu merugikan kita sebenarnya karena akhirnya menambah dosa kita juga. Jadi sebaiknya kita meredam amarah kita, jangan marah yang berlebih. Betul sekali, dan tadi sudah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah marah kecuali untuk hal-hal yang jelas. Betul. Terutama berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Kemudian juga tadi yang paling bagus kalau kita lihat dari sebuah hadis, bahwa orang yang hebat bukan yang hebat bergulat, tapi yang hebat untuk bisa menahan amarahnya. Nah, ini memang benar-benar harus menjadi contoh perenungan bagi kita semua untuk tidak mudah marah. Betul. Kemudian juga sebagai laki-laki tadi, Rasulullah tidak pernah memukul istri atau siapa